Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah. Stop mendukakan Roh Kudus. Hati itu sumber hidup atau mati. Baik Bapak Ibu Saudara, pesan-pesan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon ini perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari masing-masing kita. Jangan sampai kita abaikan dan remehkan pesan firman Tuhan yang sangat urgen, penting dan mendesak ini. Kita tidak akan berdaya dalam menjalani kehidupan ini kalau kita mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam Kristus untuk memberikan penghiburan, pembelaan dan pertolongan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Kalau kita hidup menurut daging, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan kalah untuk memelihara kehidupan yang kudus. Dan memang itu perintah Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita betul-betul menghayati dan merenungkan pesan-pesan penting yang disampaikan. Jangan sampai kita menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Itu adalah sampah-sampah yang menghalangi kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati tuntunan pimpinan Tuhan, menikmati kuasa Roh Kudus menaungi melingkupi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bahwa kita bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan seluruh eksistensi keberadaan kita, baik roh, jiwa maupun tubuh kita. Biarlah memuliakan, meninggikan, mengagungkan dan menyenangkan Tuhan. Mari kita serahkan mulut kita, perkataan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kunci dari semuanya ini, supaya kita berkemenangan dan hidup dalam perkenanan Roh Kudus, hidup menyukakan Roh Kudus, hidup dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sejak saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bukan lagi milik kita, karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Berarti kita adalah milik Kristus yang telah rela berkorban dan telah menebus kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kungkungan kuasa iblis. Kalau saudara dan saya, kita semua sudah menjadi milik Kristus, marilah kita izinkan dan biarkan, serta kita mohonkan dan rindukan adanya rasa lapar, rasa haus yang dalam bagi kita untuk terus-menerus dalam segenap hidup kita, dalam sepanjang hidup kita, untuk dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jangan justru sebaliknya kita mendukakan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dalam kejujuran. Mari kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Ini komitmen yang datang dan lahir dari diri kita. Semua itu terjadi oleh karena kita memberikan dan mempersembahkan hidup kita penuh kepada Tuhan. Ada penyerahan yang total dari diri kita kepada Tuhan. Dan kuncinya di mana? Kita perlu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 seperti yang sudah dikutip oleh hambanya Pastor Andi Simon tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya sangat tertarik tadi dengan pernyataan beliau. Jagalah dompetmu, bukan. Jagalah pikiranmu, bukan juga. Tapi yang dijaga apa? Jagalah hatimu. Ada penekanan dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian, dengan segala kesungguhan. Jangan bermain-main, karena dari hati itulah terpancar kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perkataan kita, apa yang ada dalam tingkah laku perbuatan kita, itu bersumber dari hati kita.
Yesus jelas berkata, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dari hati orang timbul segala perkataan yang baik, perkataan yang membangun, yang bisa menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Juga dari hati kuncinya. Pertanyaannya sekarang untuk kita, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Tadi secara sepintas, hambanya Pastor Randy Simon sudah mengingatkan dan menyadarkan kita. Tutup telinga kita kepada gosip, tutup mulut kita kepada perkataan-perkataan negatif, tutup mata kita kepada hal-hal yang tidak sepatutnya untuk kita lihat dan saksikan. Arahkan telinga kita, mulut kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Semua itu terjadi lewat langkah konkret seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku, supaya Roh Kudus yang terus-menerus menguasai, mengendalikan hidup kita, dan akhirnya tidak ada lagi peluang dan kesempatan untuk kita mendukakan Roh Kudus, maka simpanlah firman Tuhan dalam hati kita. Mari kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Makanya saya sangat tidak sependapat kalau ada hamba Tuhan yang berkata tidak perlu menghafal firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Saya kasih tahu, kalau ada pengertian pemahaman seperti itu tidak alkitabiah, karena firman Tuhan jelas berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janjimu di situ Tauratmu, hukummu, firmanmu, ketetapanmu, peraturanmu. Saudaraku, ini jelas dan terang benderang. Mari kita simpan firman dalam hati kita. Bahkan kita penuhi hati kita dengan firman, sehingga nanti yang keluar di pikiran kita dan perkataan perbuatan kita adalah firman. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dengan jelas berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini firman Tuhan langsung menjawab, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kelakuan yang bersih berarti hati yang bersih, pikiran yang bersih. Ketika hati dan pikiran dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kelakuannya pun menjadi bersih, kelakuannya pun menjadi benar, kelakuannya pun menjadi kudus, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Tadi hambanya Pastor Randy Simon mengingatkan, jangan sampai ada rencana-rencana jahat dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 66 ayat 18, demikian bunyinya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, salah satu kunci supaya doa kita didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan adalah, mari kita hindari adanya niat atau rencana jahat dalam hati kita. Saudara, hati-hati ini, perhatikan. Niat dan rencana itu belum dilakukan. Ternyata firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini bisa menjadi penghalang doa, sekaligus kalau kita menanggapinya secara positif, ini bisa menjadi kunci jawaban doa. Mana yang kita pilih? Apakah menjadi penghalang doa? Milikilah rencana niat jahat dalam hati. Tapi kalau kita rindu Tuhan menyendengkan telinganya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakan permintaan seruan doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, jangan simpan akar pahit, dendam, kebencian, rencana jahat, niat jahat dalam hati. Mari kita singkirkan segala sesuatu yang berbau busuk dan sampah dari hati kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, dan secara khusus diwarnai oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Randy Simon,
dapat menjadi berkat bagi kita, bisa menolong, merangsang, menyemangati kita untuk introspeksi, evaluasi diri, sehingga hidup kita benar-benar kita tempatkan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Stop mendukakan Roh Kudus. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Singkirkan segala niat rencana jahat, dan biarlah hidup kita relakan secara penuh, dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Percayalah, kalau itu yang kita lakukan, hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.